Sunnah hayat ini banyak sekali, banyak jumlahnya. Mana di antaranya saya harus urut agar supaya enak. Sunnah hayat ini adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Tangannya diangkat setinggi kalau jarinya itu lurus dengan daun telinga. Lurus dengan daun telinga, jari tengah nih. Dan jari jempol lurus dengan tempat anting. Dan telapak tangan lurus dengan pundak. Ngangkat tangannya ini hukumnya sunnah. Dengan si lengannya ditempelin di ketek kalau ibu. Jangan renggang. Jangan renggang. Orang laki kalau renggang makruh ngurangi ganjaran. Kalau keteknya terbuka ibu-ibu. Nah, ngangkat tangan ini sunatnya ada 4. Ada 4 tempat tangan diangkat. Ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Tusalli fardhu dhuhri gitu. Arba'a raka'atin mustaqbil adaan makmuman atau tidak Allah. Tuh tangannya itu enggak diangkat enggak apa-apa. Nih ngangkat tangannya ini nih sunnah namanya. Disebut sunnah hayat. Begitu. Ngangkatnya kayak tadi itu. Enggak perlu diputer-puter tangannya. Udah kita angkat Allahu Akbar. Bar tuh di atas, bukan di sedekap. Barnya di atas. Coba diulang ibu takbir. Barnya di atas, jangan diturunin biar benar. Coba usolli dulu salat dhuhur. Usolli bismillah. Barnya di atas, jangan diturunin sebelum bar. Ulangi, usolli. Oke, berarti adaan lillahi Allahu Akbar. Barnya di atas. Udah bar baru turunin. Jangan turun sebelum bar. Benerin, ulang lagi biar salatnya benar. Ulangi, usolli. Nah, udah bar baru turunin. Sebelum bar jangan turun. Jangan barnya di sini, jangan. Biar benar. Ininya jangan dibuka begini. Rada nekuk. Cekung. Tahu cekung? Ininya nih ngadep kiblat ininya. Jangan mantatin kiblat jarinya. Gini, iya. Ibu begini nih. Sholli fardhu Allah. Ibu begini nih, Ibu. Allah. Ibu jangan liatin saya, nanti enggak pas tangannya. Nantinya waktu takbir jangan liatin saya. Ibu enggak pas, kepalanya dongak nantinya. Kan ibunya liatin tempat sujud. Allahu Akbar. Ini udah bar nih, turunin. Begitu. Sholli.
dah turunin. Begitu. Sholat tuh biar ada tuntunannya. Jangan, siapa itu yang sholatnya? Allahu Akbar. Siapa itu? Ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Biar benar ibadah tuh, biar benar. Gitu, ngaji tuh biar benar maksudnya. Begitu, biar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal hayatu kasiratun, adapun sunnah-sunnah hayat solat kasiratun yaitu banyak sekali. Minha setengah daripada sunnah hayat tasbihatur ruku'i was sujudi, yaitu membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Wa takbiratul intiqalati, dan membaca takbir intiqal. Wa du'aul iftitahi, dan membaca doa iftitah. Wa ta'awudhu qabla al-fatihati, dan membaca a'udhu sebelum membaca fatihah. Wa ta'minu, dan membaca amin ba'daha sesudah al-fatihah. Wa suratu ba'da ta'mini, dan membaca surat sesudah amin. Wal jahru wal israru fi mahallihima, dan membaca jahar keras, wal israru dan pelan, fi mahallihima di tempat keduanya, jahar dan sir dan pelan. Wallahu a'lamu bissawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah hayat solat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang bila ditinggalkan tidak perlu balik lagi dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi bila ditinggalkannya. Jadi bila ditinggalkan enggak perlu sujud sahwi, enggak perlu. Sunnah hayat ini banyak sekali, banyak. Sebagaimana kajian sebelumnya, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Sunnah ketika sholat ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini banyak sekali, banyak jumlahnya. Mana di antaranya saya harus urut agar supaya enak. Sunnah hayat ini adalah
mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Tangannya diangkat setinggi kalau jarinya itu lurus dengan daun telinga. Lurus dengan daun telinga, jari tengah nih. Dan jari jempol lurus dengan tempat anting. Dan telapak tangan lurus dengan pundak. Ngangkat tangannya ini hukumnya sunnah. Dengan si lengan ini ditempelin di ketek kalau ibu. Jangan renggang. Jangan renggang. Orang laki kalau renggang makruh ngurangi ganjaran. Kalau keteknya terbuka ibu-ibu. Nah, ngangkat tangan ini sunatnya ada 4. Ada 4 tempat tangan diangkat. Ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Tusalli fardhu dhuhri gitu. Arba'a raka'atin mustaqbil adaan makmuman atau tidak Allah tuh tangannya itu enggak diangkat enggak apa-apa. Nih ngangkat tangannya ini nih sunnah, disebut sunnah hayat. Begitu ngangkatnya kayak tadi itu, nggak perlu diputer-puter tangan. Udah kita angkat Allahu Akbar. Bar tuh di atas, bukan di sedekap. Barnya di atas. Coba diulang ibu takbir. Barnya di atas, jangan diturunin biar benar. Coba usolli dulu salat duhur, usolli bismillah. Barnya di atas, jangan diturunin sebelum bar. Ulangi, usolli. Oke, berarti adaan lillahi Allahu Akbar. Barnya di atas. Udah bar baru turunin. Jangan turun sebelum bar. Benerin, ulang lagi biar salatnya benar. Ulangi, usolli. Nah, udah bar baru turunin. Sebelum bar jangan turun. Jangan barnya di sini, jangan. Biar benar. Ininya jangan dibuka begini. Rada nekuk. Cekung. Tahu cekung? Ininya nih, ngadep kiblat ininya. Jangan mantatin kiblat jarinya. Gini, iya. Ibu begini nih. Sholli fardhu Allah. Ibu begini nih, Ibu. Allah. Ibu jangan liatin saya, nanti nggak pas tangannya. Nantinya waktu takbir jangan liatin saya. Ibu nggak pas, palanya dongak nantinya. Kan ibunya liatin tempat sujud. Allahu Akbar. Ini udah bar nih, turun nih. Begitu. Sholli. Dah turun. Begitu. Sholat tuh biar ada tuntunannya. Jangan, siapa itu yang sholatnya? Allahu Akbar. Siapa itu? Ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya?
Biar benar ibadah tuh, biar benar. Gitu, ngaji itu biar benar maksudnya. Begitu, biar benar. Begitu. Jadi barnya di mana? Di atas. Ntar udah di atas ada ajaran lagi, diturunin enggak? Gitu. Ajaran baru lagi, sunnah tersendiri turunin. Begitu. Begitu. Ntar turunin. Turunnya di mana tuh? Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Jangan di bawah pusar. Jangan juga di atas dada. Takbirnya biar benar. Ini diingat-ingat nih. Jadi ada berapa ngangkat tangan ini? 4. 1 ketika takbiratul ihram. 2 ketika mau ruku. Ketika mau ruku. Ketika mau ruku. Kufuwan ahad. Allah, angkat tangannya. Mau ruku, tangannya diangkat. Habis kufuwan ahad, tangannya diangkat. Allah. Turunin. Ampe ruku, didengkul. 2 tuh. 3 bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Sami Allahu liman. Dahnya di atas. Ngingetin nih. Coba bangun satu ngadep sono contoh. Biar benar. Nah, siapa yang mau nyontoin? Bangun, biar benar. Oh, itu ibu kita tuh, liatin tuh, matanya ke sono. Ya, jangan ke sono, ibunya ngadep sini biar dia lihat. Nah, iya. Takbir, ya. Ya. Ruku dulu. Ruku, iya. Sami Allah. Nah, dahnya di atas. Baru nanti tangannya turun. Robbana lakal hamdu, tangannya turun. Ntar turunnya ini. Jadi ngangkat tangan yang ketiga sesudah bangun dari ketika bangun dari sami Allahu liman hamidah. Dah di atas. Begitu. Rabbana lakal hamdu baru diturunin. Ntar kita terangin. Turunnya udah 3 tuh. 4 ketika bangun dari tasyahud awal. Ketika bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal. Kita habis duduk tuh zuhur. Bangun diri, Allahu Akbar, diangkat. Ini aja nih yang namanya ngangkat tangan. Ada 4. Rakaat 1 nggak ada ngangkat tangan. Bangun dari sujud, rakaat 1 sama 3, Allahu Akbar, tangannya diangkat, ngurangi ganjaran. Ya, wong ngarang-ngarang. Kan dibilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Ente solat seperti yang ente lihat saya solat. Diajarin. Nggak boleh.
Rakaat 1 nggak ada ngangkat tangan. Ibarat ya 5 waktu dah tuh. Rakaat 3 Dhuhr, Asar, Isya nggak ada ngangkat tangan. Nggak ada. Tasyahud awal aja. Termasuk tasyahud awalnya imam. Tasyahud awalnya imam. Artinya kita baru ikut. Imam udah 2. Kita baru ikut satu tentu. Tapi karena imam udah 2, imamnya tasyahud awal. Kita juga tasyahud awal. Imam bangun diri karena udah 2, maka imamnya ngangkat. Maka kita ngikut imam, kudu angkat tangan. Ingetin tuh. Ngangkat tangan. Ketika imam tasyahud awal, kita disuruh ngangkat tangan. Walaupun kita baru 1. Karena nanti waktu kita 2, imam langsung diri. Enggak ngangkat tangan, wong udah 3. Betul enggak? Maka kita 2, enggak ada ngangkat tangan, wong kita tidak tasyahud awal. Ini ngangkat tangan. Itu sunnah sholat. Ngangkat tangan nih. Sunnah. Saya balik-balik nih agar supaya rapi. Begitu. Ininya nyusun supaya ibunya. Kemudian sunnah itu dalam sholat itu membaca takbir intikal di sini ya. Baik, takbir intikal. Baik. Yang kedua, doa iftitah. Saya balik. Sunnah hayatu doa iftitah. Doa iftitah ini bacaannya banyak. Banyak. Wis yang masyhur yang ibu baca aja biasanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu hadis nih. Satu doa iftitah. Yang ibu baca tuh 2. 2 doa iftitah, 2 doa. Biasanya sampai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu mirtu wa ana minal muslimin. Kalau ibu mau buru-buru, kalau ceritanya mau buru-buru, jangan tinggal sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Segitu tuh jangan tinggal. Kayak qobliyah, ba'diyah, jangan kagak baca doa iftitah. Kayak taraweh, jangan sampai kagak baca doa iftitah. Udah langsung bismillah ya, doa iftitah dulu. Gede ganjarannya. Gede. Minimal segitu tuh. Ya syukur-syukur sampai kayak tadi wa ana minal muslimin. Di luar itu masih banyak, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, itu juga doa iftitah. Itu yang tinggi yang ibu baca. Udah dibaca itu, pokoknya mau sholatnya wajib, mau sholatnya sunnah, mau taraweh, mau witir, mau duha, mau sholat istikharah, mau sholat taubat, mau sholat tahajud ibu, mau sholat isyraq, jangan ditinggal doa iftitah tuh. Lebih-lebih kalau sholat wajib, jangan ditinggal.
Gitu. Mau qobliyah ba'diyah kayak baca. Wong kudu dibaca. Namanya doa iftitah. Tapi kita kudu tahu nih, doa iftitah itu ada aturannya. Kudu dibacanya ini sunat dibaca ada 5 peraturan, 5 syarat. Doa iftitah ini sunat, syaratnya ada 5. Ada 5 syaratnya. Ada 5. Yang pertama, sholatnya bukan sholat jenazah. Sholatnya bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah mah kagak ada doa iftitah. Selain jenazah banyak salat. Semuanya kudu pakai. Begitu kudu pakai. Yang kedua, sebelum baca a'udzu atau baca Fatihah. Sebelum baca a'udzu atau baca Fatihah, ini baca bismillah gitu, Fatihah. Tapi kalau udah kadongan bismillah Fatihah, kagak boleh balik lagi. Karena syaratnya nggak ada. Syarat nomor 2-nya sebelum memulai membaca a'udzu atau membaca Fatihah. Kalau ibu habis Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ya belum iftitah, udah kadongan, kelewat, nggak usah mundur lagi. Waktunya udah habis. Karena ibu udah bismillah. Walaupun lupa karena buru-buru banyak urusan. Tetap nggak balik lagi. Begitu juga udah a'udzu. Gitu, karena nanti di depan tuh ada ta'awud. Sebelum baca Fatihah tuh sunat a'udzu dulu. Ibu habis Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mau bismillah Fatihah, udah kelewat. Kagak ada ajaran doa iftitah. Kalau singkatnya, kalau udah bismillah jangan baca doa iftitah. Udah gitu. 2 tuh, ingetin. Kemarin sholat, gua kayak begitu tuh. Besok jangan menyalahi aturan. Karena udah kelewat. Kalau udah kelewat terus saja. Kayak jalan tol, kalau udah kelewat nih keluar tolnya, ya terus. Gitu. Jangan loncat mobilnya. Begitu. Yang ketiga, baru berapa tuh? 2. Yang ketiga, seorang makmum tidak khawatir ketinggalan baca Fatihah. Seorang makmum tidak khawatir ketinggalan baca Fatihah. Artinya, kalau kita jadi makmum,
ada kekhawatiran, enggak keburu baca Fatihah kalau kita baca doa iftitah, maka kagak ada ajarannya. Contoh-contoh. Imamnya baca surat kulhu. Biar gampang. Maghrib kan kedengeran. Kulhu. Kita ikut. Habis wadolin baru ikut. Allahu Akbar. Imam baca kulhu. Kalau baca iftitah, kita kagak keburu baca Fatihah. Ini kagak boleh kita baca iftitah. Langsung baca Fatihah. Langsung bismillah sekeburunya. Sekeburunya. Baru juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku, ya wis ruku. Jangan diri aja. Imam sami Allah baru ruku. Ini batal sholatnya nantinya. Kalau begitu bakal repot. Iya nih, harus kita tahu posisinya. Sebab doa iftitah sunat, baca Fatihah, jangan nyari jarum, hilang kampah. Jangan ngejar sunat, hilang wajib. Nanti rokaatnya nggak dihitung ibunya. Kalau ibu terus saja baca Fatihah, terus, nah ibu udah tahu makmum masbuk namanya. Makmum masbuk itu nggak keburu waktu baca Fatihah. Dengan sempurna, bisa separuh, bisa seluruhnya. Contoh aja baca kulhu. Kalau ibu udah iftitah sampai wadal muslimin lah, itu imam ruku masih udah iftitah aja. Ibu nggak boleh kudu baca Fatihah sekeburunya. Keburu nyampe mana? Udah ruku. Imam ruku udah ruku. Kayak begitu. Itu namanya tugas makmum masbuk. Lain makmum muafiq. Makmum tuh ada dua. Ada makmum masbuk, ada makmum muafiq. Apa tuh makmum masbuk? Makmum yang tidak cukup waktu untuk baca Fatihah sebelum imam ruku. Namanya makmum masbuk. Ketinggalan masbuk. Enggak ikut dari awal. Begitu. Walaupun masbuknya disengaja. Masbuknya ada nggak yang masbuknya disengaja? Contohnya, tuh terawih tuh katanya. Imam waladolin masih duduk, aja kipas-kipas. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Iya, namanya masbuk disengaja. Enggak apa-apa. Artinya ibu diri ya baca Fatihah, enggak ada doa kurang sempurna, kurang dari iftitah, gara-gara duduk kipas-kipas. Begitu. Kita langsung baca Fatihah sekenanya, sekeburunya, sedapatnya, gitu. Kalau sekenanya takut waladolin, langsung waladolin, gak ada bismillah. Sedapatnya. Itu namanya makmum masbuk. Kedua, makmum muafiq. Nanti di depan ini materinya diajari nama yai kita. Apa tuh makmum muafiq? Makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah sebelum imam ruku. Makmum yang cukup waktu
untuk baca Fatihah sebelum imam ruku. Waktunya cuman bengong. Jadi tidak cukup. Tuh, namanya muwafiq. Namanya, jadi makmum muwafiq tuh makmum sebenarnya kebur, cuman gara-gara bengong enggak. Bengongnya kenapa? Mungkin suara imamnya merdu. Imamnya kayak imam Mekah. Imam Sudais. Enak merdu. Biasanya si imamnya imam sadis. Enggak enak. Ini mah imamnya jadi bengong aja, dengerin aja. Habis amin tuh. Dengerin aja. Pasummalatus alunna yauma idin. Waduh, belum baca. Nah, ini namanya muwafiq. Namanya, kalau dia agak bengong, keburu nggak? Keburu. Gara-gara bengong, enggak keburu. Ini namanya muwafiq. Bukan masbuk. Yang kayak begini nih, ingetin. Kagak boleh ruku bareng sama imam. Kudu baca Fatihah sampai kelar. Tuh, beda aturannya. Kudu apa? Sampai kelar. Pasummalatus alun. Waduh, belum baca Fatihah. Bismillah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar. Biarin. Kita dihukum oleh agama. Wong Fatihah itu rukun dibacanya saat kalau kagak baca Fatihah, sholatnya kagak sah. Kudu baca Fatihah. Wong kita bukan masbuk. Terus saja. Imam Sami Allah udah terus saja. Maliki yaumiddin. Imam sujud pertama, enggak apa-apa. Itu aturannya. Sampai kapan kita diatur oleh agama? Jangan kita belum ruku, kita kudu ruku sebelum imam bangun palanya dari sujud kedua. Kudu ruku agar supaya rokaatnya dapat. Supaya rokaatnya dihitung, kita kudu ruku, artinya kudu kelar Fatihahnya sebelum imam bangun dari sujud kedua. Sujud kedua. Namanya disebut dalam bahasa agama makmum muwafiq, dimaafin ketinggalan imam dengan 3 rukun panjang. Mana rukun panjang? Ruku. I'tidal pendek, jangan dihitung. Dimaklumi. Sujud pertama. Itu namanya rukun panjang. Duduk antara sujud rukun pendek. Sujud kedua. Ini patok. Jadi artinya kalau ibu udah waladhdallin, imam sujud, ibu rakaat dapat. Apalagi waladhdallin, imam baru sami Allah, dapat. Begitu, patokannya begitu. Imam duduk antara 2 sujud, ibu udah waladhdallin, ruku, Allahu Akbar, imam duduk antara sujud, masih dapat. Tapi kalau imam udah selesai sujud kedua diri, rakaat 1 imamnya, Allahu Akbar, udah diri, kita masih ghairil maghdubi, masih diri, kagak dapat. Apanya? Rokaat kita. Sholatnya sah. Rokaat kita nggak dapat. Artinya imam 2, kita baru 1. Nanti imam salam, kita kudu bang. Kata orangnya, nih sholatnya 5 rokaat. Itu jangan pikirin orang, pikirin bener kita menurut agama. Tuh begitu. Ini aturan. Atau imamnya bangun sujud kedua, duduk tasawuf awal. Anggap imam rakaat kedua. Kan udah bangun tuh dari sujud kedua. Duduk tasawuf awal. Kita masih ghairil maghdubi. Udah nggak dihitung. Langsung duduk. Ikut tasawuf awal imam. Begitu.
Nanti imam bangun, baru satu kita. Begitu tuh kalau berjamaah. Ini diingetin. Jadi kalau taraweh bagaimana? Uang ikut dari awal. Diatur. Imamnya ngebut enggak? Kalau imamnya ngebut, ibu baca Fatihah saat imam baca Fatihah. Begitu. Bukan boleh, kudu. Nih, B. Nih ya, perhatiin nih. Biar ibu tarawehnya benar. Jadi kata Nabi, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wassahar. Banyak orang yang taraweh dapatnya olahraga doang. Enggak dapat nih kalau kita nggak benar, kita harus paham nih supirnya Batak bukan ya, begitu. Takut ngebut doang. Kalau imamnya ini ngebut, maka imam baru Maliki Yaumiddin, ibu baca Fatihah. Begitu. Jadi ibu baca Fatihah, imam di mana Maliki Yaumiddin, ibu Fatihah langsung. Jadi imam kufuwan ahad, ibu dolin. Begitu. Itu mau kagak baca Fatihahnya nunggu imam dolin. Baru ar-Rahman-Rahim imam ruku aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Nggak ada taraweh, olahraga doang. Kan sayang ganjaran. Nggak dapat ganjaran. Mana begitu tuh dari kecil lagi. Innalillahi. Awas. Harus rapi. Kita harus paham. Kita harus pinter. Jadi makmum tuh. Wah, imamnya ngebut. Ya udah. Kita baca Fatihah. Kalau bareng nggak apa-apa. Tapi yang bagus selang seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bismillah. Begitu. Jadi biar Fatihahnya keburu. Uang ibu bukan masbuk. Rakaat 1 sih masbuk nih. Yang kayak tadi rakaat 1. Habis sholat dolin baru diri. Bener nggak? Kan banyak yang kayak begitu tuh ya. Mana kalingan tirai lagi ya kan. Jadi kan nggak kelihatan ya kan. Dia duduk. Ini rakaat 2 ya kan. Kan bukan masbuk 2 mah. Bener nggak? Muafik ya kan. Nah. Ini kudu Fatihah. Ini belum kelar. Imam ruku aja. Begitu. Itu jangan kayak begitu. Nanti kita ibadahnya nggak rapi. Kita kudu sayang kita ini punya umur. Kalau ibadahnya selagu-lagunya. Sayang. Udah berapa tuh taraweh model begitu tuh? Kenapa? Apanya? Iya, pokoknya kita jangan mundur ke depan. Jadi umur yang tersisa ini biar berkualitas. Bener nggak? Iya. Jadi waktu kita lewat di Jalan Muhi, jalan searah. Kita sih gak tahu tuh kalau jalan tuh searah. Ada polisi, Pak, saya gak tahu. Ditangkap nggak? Nggak dimaafin? Kan kagak tahu. Hah? Enggak, kata polisi, Anda kalau naik motor udah tahu perat. Kata polisi,
Kata agama, Anda kalau udah umur 15 tahun wajib ngaji. Iya, udah balik maksudnya, udah balik. Wajib ngaji. Jadi kita jangan mikirin mundur puyeng. Ke depan aja. Mikirin biar kita ke depan nirap. Nah, namanya disebut husnul. Inilah ngaji nih, biar ngaji gitu. Iya, iya. Bukan, kan ngaji kan bukan Quran doang. Kan ada perukunan. Orang Betawi dulu ya kan. Ngaji, ini kan ngaji perukunan ini. Bener nggak? Iya, cuman bedanya bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab yang diterjemah tuh. Iya, kan ngaji perukunan ini. Ngaji sehari-hari. Kata yang udah lama ngaji, dari kecil sholat mulu yang diomong. Begitu. Justru sholat ini yang paling repot. Yang pertama kali ditanya bukan ngerjainnya, benernya. Kan begitu, bener nggak? Ada orang bikin sayur asem campur mengkudu, ibu terima nggak? Kan ngerjain. Nah, jadi dimaafin apa kagak tuh? Diapain? Dilemparin. Nah, begitu yang udah-udah. Kita jangan mikir yang udah ke depan puyeng. Jangan mikirin yang ini namanya ngaji. Alhamdulillah, berkat panjang umur, sehat walafiat. Jadi kita ibadah pelan-pelan disempurnakan. Begitu. Moga Allah maklumi kekurangan kita. Moga bukan pas. Bener nggak? Iya, moga-moga sebagai hamba. Kan kita bukan bos Tuhan, ya kan? Iya, kita berharap dengan kita duduk ngaji nih, kalau ada yang kurang maafin, dimaklumi. Iya, begitu. Moga dengan kita ngaji. Jadi syarat disunatkan baca doa iftitah: 1, bukan sholat; 2, belum baca a'udhu atau baca fatihah; 3, enggak khawatir keluputan fatihah, enggak khawatir. Keempat ya. Keempat, ngalamin imamnya saat diri. Ngalamin imamnya saat diri. Saat berdiri. Artinya, bila kita bermakmum sama imamnya udah nggak diri. Apalagi tasahud awal, apalagi sujud, apalagi i'tidal, kita ikut sama imam. Namanya bukan diri nih sujud, atau yang sering umum tasawuf awal atau tasawuf akhir imamnya. Kita baru ikut, anggap dia tasawuf awal biar gampang contohnya. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar nih kita duduk. Karena imamnya lagi duduk tasawuf awal. Habis tasawuf awal nih imam lalu kita Nah, ini kagak ada doa iftitah. Karena kita udah ngalamin duduk bareng sama imam. Begitu. Ngalamin imamnya bukan dia. Apakah lagi sujud nih? Mohon maaf, biar kita rapi dan sempurna. Ibu berjamaah di masjid. Imamnya lagi sujud pertama. Ibu ikut aja.
Walaupun imamnya lagi ikut aja Allahu Akbar, ibu sujud langsung. Pas kita mau sujud, imamnya duduk di antara dua sujud, ya kita duduk. Cuman rokaat nggak dapat. Gitu. Jangan nanti ngobrol aja sama temannya. Gimana tadi podagang, lumayan sih tadi. Imam lagi sujud nunggu diri. Udah diri baru usoli. Jangan. Gitu. Sayang ganjarannya saya. Sayang. Ikut aja lagi apa. Begitu. Ikut aja, ingetin nama kita. Kita nggak ikut ruku bareng sama imam. Rokat nggak dapet nih gitu. Itu aja, ikut aja. Imam lagi sujud, sujud aja udah. Kayak begitu dalam sholat. Jadi kalau kita ngalamin imamnya bukan diri, lagi sujud, atau lagi duduk antara dua sujud, baru kita bermakmum, maka waktu kita diri lagi, kagak ada doa iftitah. Kagak ada doa iftitah. Ini saya nerangin, saya balik. Karena kitab kita yang pertamanya baca tasbih ruku sama sujud kitabnya. Saya urut dari awal begitu. Biar ibunya pahamnya enak. Saya balik nih materi ini. Tapi tidak keluar dari kitab kita. Kalau ngikutin kitab, tasbih dulu saya harus ngajar. Bakal balik lagi takbir ngangkat tangan. Kan nggak nyusun di ibu. Biar nyusun ibunya. Saya susun ini materi. 45 waktunya masih luas. Waktu sholatnya masih panjang. Waktu sholatnya masih panjang. Kalau sekiranya waktu sholatnya udah sempit, kagak ada doa iftitah, haram. Kalau waktu sholatnya sempit, contoh ibu ketiduran dari jam 11, asar jam 3, biar gampang. Gitu, jam 3 kurang 7 menit baru bangun. Belum ketemu, belum sholat doh. Ibu buru-buru wudhu. 2 menit dah wudhu. Kelar. Tinggal 5 menit nih. Kalau gua doa iftitah keasaran nih. Tahu keasaran nggak? Keburu masuk asar. Maka ibu nggak usah doa iftitah. Surat aja nggak perlu. Yang pokok-pokok aja. Yang pokok-pokok aja. Supaya jangan keburu adzan asar. Belum kelar sholat dohornya. Itu aturan doa iftitah. Jadi doa iftitah ini enggak sunat. Enggak ada aturannya. 5 aturannya. Enggak asal. Begitu. Lah imam udah duduk tasyahud awal, kita tasyahud awal. Imam diri, doa iftitah enggak ada. Karena kita ketemu imamnya bukan di diri. Ini doa iftitah. Aturannya. Habis doa iftitah ini kita sunat membaca a'udzu. Habis doa iftitah sunat baca a'udzu. Jangan kagak sebelum Fatihah a'udzu dulu. Mau sholat wajib ke? Mau sholat sunat ke? Sholat jenazah? A'udzu. Karena Fatihah ini Quran. Fatihah ini Quran. Nah, nih ngomongin a'udzu nih. Mumpung ibu, biar ibu rapi tahlilan ya. Ini bukan suka mimpin tahlilan. Biar bagus. Begitu tahlilannya. Ini aturan a'udzu. A'udzu itu dibaca bila kita memulai baca Quran. A'udzu nih. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu mau baca Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, Fatihah ini Quran bukan? Maka setiap rakaat
Kalau mau baca Fatihah, a'udzu dulu. Ini penerapannya nih, ibu mimpin tahlilan, umpamanya, ya kan? Abis hadorot, kan bisa hadorot tuh ya. Baru Yasin gitu, bener nggak? Hah? Yasin. Hah? Begitu kan? Nah, ketika baca Yasin, ibu nggak usah a'udzu lagi. Langsung Bismillah. Kan udah baca Quran tuh Fatihah. Kayak sholat ibu. Ibu kan habis waladolin amin. Nah, nanti baca surat. Surat apa? Wal asri umpama. Ibu a'udzu lagi apa langsung bismillah? Nah, ibu baca Yasin juga begitu. Kan ibunya hadorot tadinya. Begitu. Bener nggak? Kan anggap dah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu al-fatihah. Kan wadolin amin. Begitu. Sampai almarhumnya. Ini mau baca Yasin. Jangan a'udzu. Nggak usah. Langsung. Langsung apa? Langsung apa? Bismillah. Gitu. Iya. Jadi kalau a'udzu lagi berarti tadi Fatihah bukan Quran. Oke. Kan Fatihah tadi Quran. Quran bukan ya? Oh ya Quran. Enggak usah a'udzu. Kecuali ibu nggak baca apa-apa. Nggak baca hadrorat, nggak baca apa. Kata ibu gini, mari kita baca Yasin. Nah, baru a'udzu dulu. Kan nggak baca apa-apa. Begitu. Itu kan tinggal terus saja. Begitu. Begitu. Gitu. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Ibu mau pindah surat. Kalau mau pindah surat, ajarannya takbir. Pindah surat itu takbir. Allahu Akbar. Namanya perpindahan surat. Takbir. Contoh. Yasin Quran bukan? Yasin Quran. Kulhu Quran. Dari Yasin ibu mau pindah ke kulhu. Jangan pakai sodaqallah. Nah, ini dia baca begini. Ini didengerin dulu. Jangan ketawa dulu nih. Kayaknya kesinggung kayaknya ini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul, begitu. Begitu. Jangan wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim, la ilaha. Ini bagaimana? Kalau udah sadaqallah ibu a'udzu lagi. Mana sadaqallah saya berhenti baca Quran. Lah itu kulu kan Quran juga. Biar rapi gitu. Ya kalau orang awam sih ibu nggak disalahin. Oh iya baik. Biar rapi. Gimana? Apanya? Oh ditegesin, iya baik. Iya. Iya, kalau mau pindah. Kalau sodaqallah, a'udzu lagi. Ibu habis sodaqallah bisa turja'un. Sodaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Wong kulhunya ini Quran. Begitu. Iya. Jadi emang kudu ngaji. Iya. Tapi untungnya yang denger nih, yang punya rumah tuh enggak ngerti. Untung. Iya. Iya. Jadi ini biar bagus begitu. Biar ngikuti tuntunan. Gitu. Jangan ngikuti orang-orang. Orang nyebur ke sumur, kita ikut. Jangan. Biar rapi. Orang salah maksudnya. Biar kita ini rapi dalam ibadah. Karena Islam tuh apa aja
diatur, ya. Dituntun, ada tuntunan, begitu. Itu aturan a'udzu, aturan sedekah, aturan bismillah. Entar nih ngomongin bismillah, baru a'udzu doang nih. Gara-gara a'udzu aja saya berkesempatan ingat jadi menyampaikan itu. Meski materi kita bukan tahlilan, lagi ngomongin cuman lagi ngomongin a'udzu, begitu. Supaya bagusan, supaya bagus. Begitu kita dalam ibadah. A'udzu ini semua sholat, semua rokaat. Mau sholatnya kenceng, mau sholatnya pelan. Pokoknya sebelum baca bismillah fatihah, a'udzu dul. Kalau enggak dibiasakan, lupa. Tahu-tahu langsung bismillah aja. Kalau udah bismillah, ingat kagak boleh balik lagi. Begitu. A'udzu nih. Ada aturannya a'udzu nih. Apa aturan a'udzu? Sebelum baca kalau udah baca bismillah, kagak boleh balik a'udzu. Kagak boleh. Itu a'udzu. Enggak boleh. Jadi a'udzu ini jangan ditinggal setiap rakaat. Setiap rakaat. A'udzu dulu. Sunat. Sebelum baca Fatihah. A'udzu. Mana lagi sunnah sholat? Saktah. Saktah tuh bukan saktah tajwid. Saktah. Diem, napas. Kalau tajwidmu diem kagak, napas. Mamba'asana mim marqadina hadza, diemnya kagak, napas. Namanya saktah ilmu tajwid. Ini mau saktah ilmu sholat. Diem tapi napas. Diem tapi gimana? Jadi abis ibu Allahu Akbar, bar tuh, bar takbir ihram, diem dulu, napas dulu. Baru tak Allahu Akbar kabir iftitah sampai wa ana minal muslimin, napas lagi, biar ini sunat lain lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, napas lagi. Ini sunat, baru bismillah. Kata orang Jawa, miji-miji, biar atu-atu. Kata orang Betawi, biar bekelime. Biar ini satu, ini sunat, ini sunat, ini sunat, ini rukun, begitu. Biar rapi, sunnah. Tuh kayak begitu. Saktah namanya. Mana nih saktah? Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kudu ada saktah. Dua, antara doa iftitah dan a'udzu. Tiga, antara a'udzu dan bismillah al-fatihah. Empat, antara waladhdallin dan amin. Lima, antara amin dan surat. Napas dulu. Mana lagi? Antara salam pertama dan kedua. Jangan disambung. Assalamualaikum warahmatullahi. Napas dulu. Assalamualaikum. Iya, jangan buru-buru. Begitu, jangan. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Biar rapi.
Ini sakta sunnah. Sunnat lagi, mana lagi? Habis saktah ini kita sunat baca amin sesudah baca Fatihah. Baca amin. Amin. Rabbighfirli dulu boleh. Nabinya baca Rabbighfirli amin. Ibu tambahin wali walidayya amin boleh. Walil muslimin boleh. Rabbighfirli wadayya. Kan suka biasa habis Fatihah tuh. Rabbighfirli wadayya amin. Boleh. Ada hadisnya. Ada. Ibu langsung amin boleh. Begitu. Amin. Sunnat. Baca amin. Baca amin itu sunnat. Kemudian sunnat lagi baca surat. Baca surat. Baca surat ini ada dua peraturannya nih. Bila mana baca suratnya dari tengah, kagak perlu bismillah dalam sholat. Iya. Bila mana baca suratnya di tengah, enggak perlu baca bismillah. Langsung aja. Contoh, waladhdallin amin. Ibu baca ayat kursi, namanya di tengah. Di tengah tuh bukan ayat 1. Bukan berarti harus kudu di tengah. Pokoknya ayat 2 kayak ayat 3 namanya udah di tengah. Kalau pertama namanya baru ayat 1 tuh, pertama. Itu ibu mau baca ayat kursi langsung aja. Allahu la ilaha illa. Begitu. Karena ibunya di tengah bacanya. Tuh lihat ratib tuh. Ratib. Habis sholat dolin amin. Allahu la. Di tengah masalahnya. Begitu. Namanya di tengah. Kalau di tengah jangan baca bismillah. Langsung aja. Kalau di tengah. Tapi kalau dari awal bismillah. Kalau dari awal bismillah ibunya. Bacanya. Kalau dari awal. Contoh yang surat-surat pendek kan dari awal tuh. Maka bismillahnya dibaca. Begitu. Bismillahnya dibaca. Ini dalam sholat nih. Kalau di luar sholat nanti lain lagi aturannya. Walaupun di tengah, di luar sholat nih, kita ngaji. Kita jud saya kulus. Kan di tengah Al-Baqarahnya. Karena baru mulai ya a'udzu juga, bismillah juga. Karena di luar sholat namanya. Di sholat enggak, nyambung aja. Bismillahnya udah cukup di Fatihah. Kalau bila bacaan suratnya dari tengah. Nah, baca surat ini diatur. Nih mohon maaf saya mau nanya dulu agar ibu ini bagus ya. Artinya saya sedikit nanya. Suka nggak ibu ini berjamaah seturu-turu perempuan? Ada nggak gitu? Ada, baik. Kalau ada saya nerangin ini. Kalau nggak ada saya nggak terangin ini maksud saya. Kita balik ngomongin saktah jadi. Kalau ibu karena berjamaah seturu perempuan. Bila mana sholatnya ngenceng, jahar. Maka abis amin, ibu jangan langsung baca surat. Baca doa dulu dah. Baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Baca itu dulu. Barang 2 kali sampai 3 kali. Kalau ngimamin. Kalau sholatnya ngenceng kayak maghrib gitu kan. Isya gitu kan, subuh. Begitu. Bersuara. Itu baca doa itu dulu. Kalau itu nggak hafal, udah doa sapu jagat aja. Robbana atina hafal nggak? Iya udah Robbana atina aja.
Ada yang lebih tinggi, baca surat yang mau dibaca pelan. Itu lebih tinggi lagi ganjarannya. Udah ini juga surat Quran juga, doa Quran. Jadi namanya sunnah sakta. Ini namanya sunanul mahjuroh. Ajaran Nabi yang ditinggalin oleh umatnya. Umatnya udah kagak pakai. Banyak 1-2 yang pakai. Jadi kalau ibu ngimam ini biar gampang maghrib. Gitu. Maghrib kan kenceng tuh. Begitu. Maghrib kenceng. Waladhdallin. Kan amin. Ibu baca. Rabbana la tuzigh qulubana. Pelan. 3 kali. Memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Maksudnya begitu. Tujuan ajaran Nabi ini biar makmum baca Fatihah. Karena makmum enggak pernah dengar baca surat. Kedengeran iya, tapi mendengarkan tidak. Wong dianya sibuk dengan Fatihah dia. Enggak keburu, baru bakal mendengarkan kalau udah dia waladhdallin. Karena kita hati satu, enggak bisa 2. Jadi sehingga beri kesempatan makmum baca Fatihah. Makanya paling tidak dengan Rabbana la tuzigh qulubana 3 kali cukuplah. Begitu nungguin makmum. Enggak ya. Pelan. Pelan aja pelan. Pelan. Iya kedengaran kuping dewek aja. Nungguin makmum. Maksudnya disuruh saktah ini kan tadi sekedar ukuran napas doang. Satu ada sakta yang bukan ukuran napas, panjang. Ukuran Fatihah makmum. Makanya karena saya bertanya sama bunda-bunda ini, karena takut berjamaah juga ada di Jakarta itu seteru-teru perempuan, bunda pakai ajaran Nabi ini. Jangan sampai hilang. Begitu ajaran Nabi. Jadi habis waladhdallin aminnya, bunda jangan baca surat. Berhenti dulu. Nah berhenti ini ada 2 ajaran. Begitu. 1 baca doa, 2 baca Quran. Wis baca doa dari Quran aja biar doanya Quran juga, doa juga gitu. Sebetulnya yang paling tinggi begini, ajarannya nih, yang diajarkan yang paling tinggi. Bunda baca apa umpamanya wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Baca wal asri dulu pelan. Wal asri dulu pelan, sambil nungguin makmum baca, baru baca wailul kencang begitu. Itu yang paling tingginya. Itu yang paling ganjaran paling tingginya. Tapi kalau begitu takut repot, doa aja. Iya. Enggak. Jadi nanti makmumnya bakal tanya, bakal paham. Iya. Karena orang ngajar tuh begitu beresiko. Orang ngajar itu beresiko. Mesti disalahin. Tapi bakal yang nyalain pasti yang nggak ngaji. Itu begitu. Enggak apa-apa. Nanti dia nanya. Nanti bunda jelasin. Sunnah sakta yang sangat panjang. Ini mau di seluruh kitab. Kitab apa aja ada. Sayang kitab kita ini Riyadh. Diperuntukkan untuk SD. Ini Riyadh ini pelajaran MI. Bahasa kitanya SD. Pelajarannya iya SD. Masih tingkat dasar. Maka nggak banyak. Begitu tingkat dasar. Gitu. Kalau saya tinggiin lagi, kasihan ibunya. Ini aja belum tamat-tamat ini. Iya. Biar rapi gitu. Apanya? Enggak, dengan Rabbana la tuzigh, enggak. Insya Allah enggak. Praktek dalam masyarakat enggak kok. Jadi kita jangan pikirin makmum, pikirin ajaran Nabi biar kita amalin. Begitu maksud saya. Saya harus nyampein ilmu masalahnya. Biar kita enggak ngumpetin ilmu begitu. Iya begitu. Ini namanya makanya disebut sunanul mahjuroh. Ajaran-ajaran Nabi yang udah ditinggalin oleh umatnya. Iya, artinya umatnya jarang pakai.
Tapi ada satu dua kita alamin di Jakarta juga banyak pakai. Biasanya kayak begini nggak dipakai kalau taraweh. Kalau taraweh nggak pengen buru-buru masalahnya. Yang ini nih, begitu. Tuh begitu. Jadi itu surat. Nah, surat ini aturannya adalah kudu tertib Al-Quran bacanya. Ini baru bagus, baru benar. Bacaan suratnya diatur oleh agama kudu tertib Al-Quran. Apa tuh tertib? Kayak taraweh tuh. Paro pertama Al-Hakumut, kedua kulhu. Kulhu tuh adeknya, tertib. Wal asri kulhu adeknya. Paro kedua inna anzalnahu, baru Al-Hakumut. Kenapa kok begitu? Karena disuruh tertib Al-Quran. Kalau rakaat satunya ibu baca kuliah, rakaat keduanya ibu mau baca idajah, baca tabat, baca kulhu, baca falak, anas, silahkan pilih. Kalau ibu rakaat pertamanya baca tabat, maka keduanya kulhu boleh, al-falak boleh, anas boleh. Kalau rakaat pertamanya baca al-falak, rakaat keduanya anas. Rakaat pertamanya baca anas, keduanya Sodaqallah, keduanya Al-Baqarah, balik alif lam mim. Namanya tartib Al-Quran. Ibu bisa ukur orang baca pertama, kemudian dia baca suratnya Ar-Ra'aital, kedua baca wal asri. Salah dia, nggak ngaji, nggak tertib. Jangan dibalik, jangan dibalik. Begitu aturannya. Ya udah segini aja, ntar besok diulang. Ada yang ditanya mungkin, silakan. Allah a'lam. Baik. Enggak perlu, nyambung aja ya Bunda. Iya gitu. Iya betul. Yang 10 akhir nggak ada, 10 awal ada. Karena kan dari alhamdulillah, begitu. Pokoknya betul. Enggak ada aturan bismillahnya, enggak diajarin. Gitu. Tata tertibnya begitu Bunda. Langsung aja. Wallah alam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Ahyani, pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Nunung Marzuki bin Haji Hambali, Hajah Taslimah binti Haji Makmun, Hajah Aisyah binti Amilin. Ini juga ada gigi 2000 dari Kambang Jaya Cipulir. 3.105.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Sair bin Sahir, almarhum Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmali binti Tausan, Ibu Nuri Masna binti Binci Herwin bin Saipul. Dan ini dari Bunda kita, 1 juta rupiah dari Bunda Hajah Hadawiyah. Pahalanya untuk almarhum Hajah Hafsah binti Ahmad, almarhum Bapak Ahmad bin Kentol, almarhum Haji Farid bin Ismail. Kita baca Fatihah, mudah infaknya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir batinnya, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, anak-anaknya yang dipendidikan, diberikan ilmu yang manfaat, dimudahkan dalam belajarnya, anak-anak yang bekerja diberikan pekerjaan yang barakah,
disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bidzikr niat wa da'awat al-Fatihah.